Puji Tuhan, kita punya topik atau tema firman Tuhan pada hari ini bicara tentang mati bangkit untuk menyelamatkan. Nah, nanti kita akan lihat menyelamatkan ini betul menyelamatkan dari maut ya, dosa, menjadi orang yang benar, neraka, lalu kita masuk ke surga. Tetapi jangan lupa bahwa keselamatan bukan hanya kita dari neraka dipindahkan ke surga. Buktinya hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Artinya bukan sebatas kita dari neraka ke surga. Artinya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang harus kita tahu supaya kita menjadi orang Kristen itu bukan Kristen yang pasif. Kekristenan itu bukan agama, meskipun itu menjadi satu agama, tetapi bukan kita menjadi Kristen yang agamawi. Karena kekristenan itu bicara pengikut Kristus, mengikuti gaya hidup Kristus, cara pikirnya, karakternya, dan lain sebagainya. Nah, itulah sebetulnya kematian dan kebangkitan Kristus yang harus kita maknai seperti itu. Bukan hanya sekedar kita tahu bahwa dia mati, bangkit untuk keselamatan kita, neraka ke surga. Meskipun itu ada untuk sebagai awalnya kita memang harus dipindahkan dulu ya. Tapi yang seringkali orang lupakan, orang tidak meneruskan ya, bertumbuhnya imannya hanya stop sampai di sana, sehingga yang terjadi dia menjadi Kristen yang ya cukup ke gereja, cukup KTP-nya bertulisan Kristen. Nah, ini sangat disayangkan. Padahal keinginan Tuhan bukan hanya seperti itu. Kita mempunyai dampak dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi juga banyak pertanyaan dan bahkan orang mengatakan kenapa Tuhannya orang Kristen itu harus mati. Sebetulnya clue-clue yang Tuhan berikan itu sudah terlihat ya. Sejak di Taman Eden, waktu manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka coba menutupinya dengan pohon ara, dedaunan pohon ara, tapi tidak bisa. Lalu Tuhan memberikan kulit binatang. Nah, itu kan artinya ada bicara darah, pengorbanan, ya. Ada yang dikorbankan, ya. Sehingga kulit itu diambil, yang itu akhirnya bisa menutupi aurat dan dosanya manusia. Nah, itu sudah ada clue-nya. Makanya Tuhan katakan di dalam Alkitab, oleh dosa Adam yang pertama, semua manusia berdosa. Artinya kita keturunan dari Adam. Pokoknya kalau kita lahir ke dunia ini, kita pasti adalah orang-orang yang berdosa. Suka nggak suka, kita pasti orang yang berdosa. Naluri dosa, sifat-sifat dosa itu sudah ada di dalam diri kita. Iri, benci, dendam sama orang, itu natural. Ya, itu nggak perlu diajarin. Memang kalau seperti kita minum bir, kita narkoba, itu ada yang ngajarin. Tapi kalau bicara tentang naluri dosa, sifat jahat itu, ya, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan lebih jahat, itu sudah naluri di dalam diri manusia. Itu bukti bahwa memang dosa sudah masuk di dalam hidup kita. Nah, tanpa kematian, pengorbanan, itu tidak bisa. Jadi clue-nya sudah ada tuh. Lalu turun lagi pada zaman Abraham, di mana Tuhan minta anaknya Ishak dikorbankan. Ya. Lalu dibawa ke atas Gunung Moria. Nah, di situ Tuhan ganti dengan domba jantan yang tersangkut di semak belukar. Semak belukar itu kan seperti duri-duri. Nah, itu duri itu bicara tentang mahkota duri yang dimahkotai di atas kepala Kristus. Nah, kita tahu bahwa Ishak tidak jadi dikorbankan. Yang dikorbankan adalah domba jantan. Nah, itu gambaran dari Kristus bahwa nanti penebusnya adalah ini. Nah, makanya kalau ada sepupu kita ya yang mengatakan, oh itu bukan Ishak, itu Ismail, nggak masalah. Mau Ishak Ismail, tetapi akhirnya dikorbankan itu domba jantan, bukan Ismail, bukan Ishak. Nggak usah berdebat di situ. Tapi keyakinan iman kita bahwa anak yang memang dibawa ke atas itu adalah Ishak, karena itu anak yang lahir dari rahimnya Sarah, istri yang sah, bukan dari budak Hagar atau Ketura. Nah, jadi
Itu sudah terlihat tuh. Nah, lalu ada juga yang mengatakan, yang mengolok-olok, mengatakan bahwa kok Tuhan minta anak nggak terlalu berlebihan, kenapa nggak minta binatang? Karena memang hukum Taurat itu, 10 hukum Taurat dilarang membunuh itu belum turun. Turun itu di Keluaran 30, 20 ke atas. Itu baru turun. Jadi memang pada saat itu orang memberikan anak pada dewa-dewa itu pada saat itu masih relevan, ya. Sehingga saat Keluaran 30 di mana Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa, lalu Musa mulai mengatur tuh bagaimana membuat mezbah, bagaimana korban itu, ya, termasuk 10 hukum Taurat dilarang membunuh dan semuanya itu baru turun. Disitulah baru manusia tidak lagi mengorbankan anaknya. Nah, pengertian di sini apa yang kita belajar? Artinya kalau Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, maka itu relevan di dalam hidup kita. Ya, jadi jangan kita pernah mengatakan, kok Tuhan suruh ngampuni musuh, nggak relevan tuh. Enggak, itu relevan, itu bisa kita lakukan. Asal kita mau taat, kita mau ngikuti perintah Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Kalau Tuhan katakan, berdoa bagi musuhmu, berkati mereka, itu relevan. Saat kita menjadi orang Kristen, apa yang diperintahkan kepada kita itu relevan, ya. Lalu kalau Tuhan katakan kamu harus mentaati Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap, itu relevan, gitu. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita katakan firman itu untuk Paulus, firman itu untuk pendeta, firman itu untuk orang yang sudah begini. Tidak. Firman Tuhan yang datang kepada kita, yang kita dengar, itu pasti relevan untuk kehidupan kita. Nah, oleh karena itu dari sini kita jelas bahwa kematian Kristus itu harus ada. Untuk apa? Untuk menebus setiap dosa salah kita. Kita lihat dulu firman Tuhan. Di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-10. Roma 5 ayat 8 sampai dengan ke-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, jadi dengan kematian Kristus kita diselamatkan dari murka Allah. Garis bawah itu dulu, ya. Saya baca dulu ayat 10-nya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh karena kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, ya, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hidupnya ini artinya kebangkitannya. Nah, jadi ada dua hal di sini. Kematian Kristus itu kita dibenarkan, diperdamaikan, diselamatkan dari murka Allah. Yang kedua adalah kebangkitannya itu kita diperdamaikan dan diselamatkan. Artinya apa? Sebetulnya untuk mendamaikan kita dengan Allah, menyelamatkan kita dari dosa, itu cukup, ya, cukup dengan kematian Kristus tanpa kebangkitannya. Kenapa saya coba pisahkan? Meskipun kedua hal ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Saya coba pisahkan supaya kita nanti di akhir akan memahami kekristenan kita itu seringkali kita hanya memahami kematian Kristus, ya. Meskipun kita tahu kebangkitannya, tapi dalam kita menjalani kekristenan kita hanya seolah-olah memahami kematiannya toh, karena kita hanya tahu diselamatkan dari neraka ke surga, yang berdosa menjadi orang benar. Nah, tanpa kita mengerti bahwa kehidupan Kristus, kebangkitan Kristus untuk menyelamatkan kita. Nah, sehingga menyelamatkan ini bukan hanya sekedar kita dipindahkan dari neraka ke sorga. Nah, ini saya coba pisahkan, meskipun sebetulnya ini paket tidak bisa dipisahkan. Tapi saya coba pisahkan supaya kita ini nanti akan memahami bahwa selama ini saya jadi Kristen tuh sebetulnya cuma tahu Yesus itu mati di atas kayu salib menebus dosa saya. Itu kok. Sehingga kekristenan kita pasif. Kita hanya cukup ke gereja, kita hanya
hidup untuk diri kita sendiri, ya. Jadi itu yang terjadi. Seringkali tanpa kita sadari itu yang terjadi. Padahal sesungguhnya kita diselamatkan itu bukan hanya bicara kematian, tapi kebangkitannya juga. Ya. Nah, tadi dikatakan diselamatkan dari murka Allah. Saya pelan-pelan jelaskan. Kita sadar nggak kita diselamatkan dari murkanya siapa? Kita ditebus dari siapa? Ya, kita ditebus dari siapa? Seringkali kita jawabnya ditebusnya dari si iblis, si setan. Tidak. Kita ditebus dari murkanya Allah. Karena Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, sehingga mereka harus dihukum oleh karena perintah Tuhan, maka kematian Kristus itu untuk menebus. Dari apa? Dari Tuhan itu sendiri, dari murka Allah itu sendiri. Seringkali kita pikir kita ditebus dari setan. Tidak. Ya, kita ini bukan ditebus dari setan, kita ditebus dari murkanya Allah. Lalu sekarang pertanyaan kedua, neraka itu milik siapa? Milik Tuhan. Orang juga berpikir bahwa neraka itu miliknya setan. Tidak. Setan itu penghuni. Ya. Pemilik itu neraka itu Tuhan. Loh, Pak, Tuhan kenapa ciptakan neraka? Untuk memisahkan kelak bahwa kita orang percaya itu ada di sorga. Orang yang tidak percaya itu ada di neraka. Tidak bisa dicampur. Iblis tidak bisa di sorga. Makanya ada tempat yang Tuhan siapkan untuk iblis dan orang yang tidak percaya. Sehingga sorga dan neraka itu adalah buatan Tuhan. Nah, ini penting supaya kita tidak keliru bahwa memang Tuhanlah yang sudah menata, menyusunnya, bahwa kelak di tempatnya masing-masing itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, lalu tadi saya katakan bahwa kematian itu cukup untuk menebus kita tanpa kebangkitan. Nah, seringkali yang terjadi orang Kristen itu hanya sampai di sini, kematian Kristus. Saya contohkan begini, seumpama ada orang, ya, satu keluarga, dia terjebak kebakaran di dalam rumah, lalu orang tuanya, papanya menyelamatkan anak itu keluar. Lalu dalam penyelamatan itu papanya meninggal. Anaknya, keluarganya semua selamat. Tapi papanya meninggal. Papanya itu tidak perlu bangkit sehingga anak itu selamat. Dengan kematian papanya ya setelah menyelamatkan, maka dia dikatakan juru selamat. Menyelamatkan sekeluarga dan anak-anaknya. Tanpa dia harus bangkit. Nah, itulah gambaran Kristus. Bahkan setetes darah Kristus sanggup memulihkan atau menyelamatkan umat manusia tanpa kebangkitannya. Ya, itu darah Kristus tuh bisa menyelamatkan. Dengan kematian Kristus di atas kayu salib itu sudah cukup untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, tetapi tadi kita lihat di dalam Roma mengatakan bahwa lebih-lebih lagi bahwa kita diselamatkan oleh hidupnya, oleh kebangkitannya. Kenapa ini harus ditekankan lagi? Artinya keselamatan itu bukan sekedar kita percaya langsung masuk surga. Karena melalui kebangkitannya itu dikatakan diselamatkan. Nah, makanya arti keselamatan itu ada dua. Satu, yaitu dipindahkan dari neraka ke surga. Yang kedua, diselamatkan dari cara hidup yang lama. Pola pikir yang lama. Nah, ini yang kadang-kadang kita terlupakan. Sehingga kita waktu menjadi Kristen, kita masih punya cara hidup yang lama, manusia yang lama, pola pikir yang lama. Buktinya apa? Gak bisa bersyukur, kecewa, gampang gerutu, gampang hakimi orang, keluarkan kata-kata yang menghujat, menghakimi. Itulah bukti bahwa kita sebetulnya masih hanya tahu, ya, Kristen itu hanya sekedar neraka ke surga, itu toh. Nah, hari ini kita harus sama-sama belajar bahwa kekristenan bukan sekedar itu, bahwa Yesus bangkit tujuannya untuk apa? Nah, kita lihat satu ayat lagi, ya, beberapa ayat kita akan lihat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Nah, ini arti kebangkitan. Arti kebangkitan itu apa? 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-17.
bisa. Oh, sorry. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, ya. Jadi darahnya itu cukup untuk seluruh dunia ini, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, artinya di dalam Kristus itu mati dan kebangkitan Kristus kita akui di dalam hidup kita, maka kita ada di dalamnya. Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa maksudnya ciptaan baru? Ya, kita tahu bahwa karakter yang baru, cara hidup yang baru. Tetapi di ayat 16 dikatakan begini, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Sebetulnya kalau dikatakan ciptaan yang baru itu sebetulnya cara kita menilai itu yang baru, ya. Cara pandang kita, pertimbangan kita itu cara pandangnya yang baru. Kenapa? Karena penilaian itu mempengaruhi tindak tanduk kita. Cara penilaian kita itu mempengaruhi cara bicara kita, cara kita memutuskan. Contohnya begini, kita mengambil sesuatu ya, barang, kita mengambil sesuatu barang, apakah tangan kita serta-merta ngambil barang itu? Tidak. Kita menilai dulu di dalam pikiran kita, baru kita ngambil. Contoh batu misalkan arang itu panas. Kalau lagi menyala kan kita nilai, ini kalau saya ambil pasti tangan saya kepanasan, saya nggak ngambil. Jadi tangan kita bisa bergerak ngambil itu karena ada penilaian di dalam pikiran kita. Kita bisa melangkah di depan kita itu entah ada apa ya, itu ada jurang atau ada lubang, sehingga kita memutuskan untuk melangkah. Oh, saya harus lompat nih supaya saya tidak jatuh. Saya harus pakai apa nih supaya saya bisa lewati jembatan itu. Semua itu dimulai dari penilaian kita, sehingga kita baru melangkah, kita berkata-kata, kita memutuskan. Nah, kalau dikatakan kita ciptaan baru itu dimulai dari cara kita menilai. Dari cara kita menilai yang benar, maka kita bisa memutuskan dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu, ya. Sehingga waktu kita mengalami masalah, contoh, kita mulai menilai. Oh iya, manusia hidup pasti ada masalah. Ayub juga pernah mengatakan, jangan yang baik saja kita mau terima dari Tuhan, tetapi yang buruk tidak. Nah, sehingga kita mulai bersyukur. Oh, rupanya Tuhan selama ini sudah berkati saya. A, B, C, dan D. Nah, kalau pas yang di F dan G Tuhan nggak berkati saya, ya nggak masalah. Tuhan sudah berkati, sehingga saya menghitung, saya menilai apa yang Tuhan sudah berikan. Jangan menilai yang hilang aja. Yang Tuhan sudah berikan juga banyak. Nah, sehingga penilaian itu benar. Sehingga kita mengeluarkan perkataan itu ucapan syukur, bukan menggerutu, bukan kecewa. Nah, sehingga sekali lagi, manusia baru itu kenapa? Cara menilainya. Itulah yang dikatakan ciptaan yang baru. Sehingga itu akan mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Nah, sekarang bagaimana supaya kita mempunyai cara penilaian yang baru, yang bagus? Itu di ayat yang 15. Karena ayat 16 dikatakan sebab itu, artinya kita harus baca ayat sebelumnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya ini, karena Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Penilaiannya adalah kita harus sadar bahwa ya apa yang kita punya ini semua itu milik Tuhan, ya, supaya mereka hidup tidak lagi untuk hidup sendiri. Dengan kita punya penilaian seperti ini, dengan kita tahu bahwa hidup kita ini milik Tuhan, ya, dan kita tahu tujuan hidup kita bukan untuk kita sendiri tapi untuk orang lain dan untuk Tuhan, maka saya yakin cara penilaian kita pasti berbeda. Ya. Dengan kita tahu hidup kita ini milik siapa,
dan hidup kita ini untuk apa, maka itu akan mempengaruhi cara kita menilai. Nah, ini kebenarannya nih yang harus kita pegang, ya. Ciptaan baru itu harus punya pola pikir seperti ini. Oh, hidup saya bukan punya saya, tapi punya Kristus. Saya yakin kalau kita tahu apa yang kita punya termasuk hidup kita, bahwa ini milik Tuhan, kita hanya pengelola, kita hanya menjalankan, maka kita nggak akan sesuka hati kita menggunakan tubuh kita, menggunakan apa yang Tuhan punya. Dan kita tahu bahwa kalau ini memang milik Tuhan, saya juga harus berbagi kepada orang lain, bukan untuk kita sendiri. Ya, cara menilainya pasti berbeda. Nah, ini yang Tuhan katakan tadi, bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Nah, Korintus ini siapa yang tulis? Paulus. Nah, sekarang kita lihat konteks. Kita lihat konteks. Apa bagi Paulus? Paulus pernah mengatakan ya, bahwa semua dulu yang aku anggap untung, sekarang kuanggap sampah. Tetapi apa yang dulu kuanggap rugi, sekarang menjadi satu keuntungan bagiku. Apa maksudnya Paulus katakan itu? Ya, Paulus ngomong begitu, yang dimaksud adalah hukum Taurat. Dulu dia itu melakukan hukum Taurat itu ketat sekali. Ya. Nah, kalau saya katakan hukum Taurat itu artinya ada 3 hukum Taurat. Kita kadang-kadang pikir Tuhan kok katakan bahwa dia datang ini sepertinya menyempurnakan hukum Taurat, ya. Apalah gitu ya. Hukum Taurat itu ada 3. Hukum Taurat itu ada 10 hukum Taurat. Ini yang pertama. Tuhan tidak pernah meniadakan ini loh. Karena Tuhan katakan siapa yang meniadakan hukum Taurat, ini maksudnya. Itu dia mendapat tempat yang paling rendah. Yang dimaksud adalah 10 hukum Taurat ini. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya. Jangan ada Allah lain. Lalu dikatakan jangan berzina, jangan mencuri, hormati orang tuamu, dan seterusnya. Itu hukum Taurat. Ini tidak pernah ditiadakan, ada terus. Lalu hukum Taurat apalagi? 5 kitab pertama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Ya, yang ditulis oleh Musa. Nah, yang Tuhan sering katakan tegur, lalu menyindir hukum Taurat, inilah yang hukum Taurat 600 lebih. Yang sama ahli-ahli Taurat pada saat itu di breakdown. Contohnya, misalkan kasihlah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu dan seterusnya. Lalu kuduskanlah hari Sabat dengan cara mereka tuh. Hari Sabat nggak boleh naik mobil. Sekarang ini toh nggak boleh nyalain lampu. Nah, itu yang memang Tuhan katakan itu buatan manusia. Ini yang seringkali ditegur, bahwa mereka melakukan hukum Taurat seperti ini ketat sekali, tetapi mereka tidak menjadi contoh, ya, teladan. Makanya Tuhan pernah mengatakan begini, ikuti apa yang mereka katakan, jangan ikuti perbuatan mereka. Kita kemarin pernah ke Israel, ya, barusan beberapa 1 atau 2 bulan lalu lah, ya. Kalau bicara haram dan halal, mereka ini sebetulnya lebih ketat daripada sepupu kita. Karena mereka bukan ngomong lagi haram, tapi mereka ngomongnya koher. Nah, koher itu apa? Kita kalau di restoran orang Yahudi itu nggak boleh bawa makanan dari luar, apalagi seperti babi dan semuanya. Jangankan dimakan, dilihat aja nggak boleh. Itu bagi mereka. Makanya kalau mau keluarkan makanan itu di dalam kamar, di koridor hotel pun nggak boleh. Kalau orang mereka kan makan baru haram, lihat masih boleh, gitu. Kalau ini lihat aja nggak boleh. Jadi kalau dilihat bahwa kita bawa makanan dari luar, kita akan ditegur, gitu loh. Nah, kalau orang Yahudi sudah ngerti, mereka nggak akan bawa makanan yang aneh-aneh. Bahkan mereka nggak boleh lah. Kalau hotel orang Yahudi itu, restoran nggak boleh. Tapi kalau di Bethlehem, di mana boleh kita bawa makanan dari luar. Mereka waktu masak, ya, dulu saya nggak pernah memperhatikan, kemarin baru saya perhatikan. Telur sama ayam itu tidak pernah disajikan bersama-sama. Kenapa? Karena bagi mereka kalau telur sama ayam ini dimakan sama-sama,
akan punah. Ayamnya nggak ada lagi gitu. Jadi mereka kalau nyajikan telur ya telur aja, nggak boleh ada ayamnya. Kalau ada ayam nggak boleh ada telurnya, gitu loh. Kalau dua-duanya dianggap punah. Apakah akan punah? Nggak. Cuma karena mereka mentaati dan membuat aturan seperti itu, mereka harus lakukan. Ada garpu, ada pisau, sendoknya nggak ada. Coba nanti Bapak Ibu yang pernah ke Israel perhatikan. Di restoran orang Yahudi ya, kalau di orang yang bukan Yahudi, oke, ada sendok makan. Tapi kalau yang Yahudi nggak ada sendok makan. Karena bagi mereka itu sepasang. Ya, tidak boleh atau dimakan sama-sama begitu. Jadi mereka harus dipisahkan. Kalau dikasih sendok pun sendok plastik. Kalau enggak nanti akan punah dianggapnya. Jadi sendok sama itu tidak boleh sama-sama jadi alat makan. Gitu. Nah, itu aturan-aturan masih banyak lagi. Nggak boleh nyalain listrik, nggak boleh nyalain kompor, semuanya lah. Ada lift, bahkan ada lift sabat yang nggak perlu ditekan, setiap lantai itu dia buka sendiri, nggak boleh ditekan tuh. Ketatnya sampai seperti itu. Makanya Paulus ngomong, dulu apa yang kuanggap untung, kuanggap sampah sekarang. Tapi apa yang kuanggap rugi, dulu kan dia membunuh pengikut Kristus toh, ajaran Yesus dia tentang semua. Makanya waktu perjalanan ke Damsik kan Yesus katakan, kenapa kamu menganiaya aku? Menganiaya orang Kristen gitu. Pengikut Kristus dianiaya semua. Dulu yang dianggap rugi, sekarang dianggap untung. Bahkan sekarang terbalik, dia dikejar-kejar ingin dibunuh orang. Hidupnya sengsara, di penjara. Nah inilah ciptaan baru, cara pikir dia berubah. Dulu yang Taurat begitu ketat dianggap untung, yang dia lakukan begitu ketat. Sekarang Yesus mengajarkan, contohnya makanan tadi kita ngomong. Yesus katakan, apa yang masuk ke dalam mulutmu akan masuk ke perut dan turun ke jamban. Itu tidak akan merugikan dan tidak akan menajiskan kamu. Jadi kamu boleh makan apa saja, aturan yang dibuat tadi itu boleh kamu makan semua. Tapi yang keluar dari mulutmu ini loh, menghakimi, menghujat, mengkafir-kafirkan orang, dan semuanya inilah yang menajiskan kamu. Nah sehingga cara dia menilai itu sudah berubah, pola pikirnya berubah di dalam hukum Taurat yang dia pahami itu. Yang 600 sekian yang harus dia taati itu ya, cara berpikirnya berbeda. Nah itulah juga yang harus kita pahami. Tradisi, aturan, paham-paham yang dulu pernah kita pahami ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang sudah mungkin mempengaruhi hidup kita, cara kita bernilai, mungkin karena kita baca dan seluruhnya, yang kalau kita filter tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau sesuai dengan firman nggak ada masalah. Kalau yang nggak sesuai dengan firman, itu harus kita buang. Karena itu semua yang dulu kita anggap, oh ini benar, Paulus sendiri pun mengatakan itu sampah. Sehingga ya, kadang-kadang tanpa kita sadari itu mempengaruhi cara kita berpikir, mengambil keputusan, bahkan mohon maaf kadang-kadang kita sampai bisa menghakimi orang dengan penilaian yang salah. Tapi sekarang Tuhan ajarkan, kasihilah musuhmu, jikalau engkau ditampar pipi kanan, belilah pipi kiri. Lalu banyak sekali Tuhan ajarkan bahwa harus berdoa bagi mereka, ya kan? Lalu Tuhan juga ajarkan banyak sekali memberi tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu. Nah, kalau ada ajaran atau pendapat-pendapat di luar yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, ya, mohon maaf, kita harus anggap itu sebagai sampah. Sampah bahkan di dalam bahasa aslinya, ini mohon maaf, itu dikatakan kotoran. Skobulon, ya, itu kotoran. Sampai Paulus begitu keras, karena dulu dia pernah menjalaninya, sehingga dia memahami. Dia taat begitu ketat dengan seperti itu, rupanya yang dia lakukan itu semua salah. Malah dia membunuh, melukai, memfitnah, mengeluarkan kata-kata hujat. Makanya yang dikatakan, apa yang gue katakan rugi, sekarang gue anggap keuntungan. Nah itulah ciptaan baru, saat dia mengerti kematian dan kebangkitan Kristus, merubah semuanya. Dampaknya sangat luar biasa. Jadi kita harus paham mengenai hal ini ya. Yang kedua, ya, kita lihat satu ayat terakhir di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ke-5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ke-5. Kebangkitan untuk apa?
untuk memberikan pengharapan kepada kita. Pengharapan baik di sorga maupun di bumi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitannya Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kebangkitan itu untuk apa? Untuk memberikan kita satu pengharapan. Pengharapan apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Itu bicara apa? Kekekalan sorga yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi pengharapan yang Tuhan berikan ya melalui kebangkitannya itu sampai di sorga. Bahkan dikatakan tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga, upah di sorga. Nah, ini pengharapan luar biasa ya. Jadi kita diberikan tempat di sorga, berikut upahnya di sorga. Kapan kita bisa mendapat upahnya di sorga dan bagaimana mendapatkan upah di sorga? Sejak kita di bumi ini. Dengan kita melakukannya bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi Kristus, kita lakukan semua perintah-perintahnya. Itulah cara Tuhan memberi kita upah di sorga dengan cara tersebut. Nanti waktu kita sudah di sana, sudah nggak ada kesempatan. Apa yang kita tabung di dunia, waktu kita pulang ke sorga, 1 sen pun tidak akan pernah kita bawa ke sorga. Tapi 1 sen itu kalau kita buat bantu orang, maka 1 sen itu kita akan ambil di sorga. Ini kita harus catat baik. Uang 10.000 atau 10 dolar yang kita taruh di deposito, waktu kita mati, 100 rupiah, 1 dolar pun tidak akan dibawa ke sorga. Tapi 10 dolar itu kalau kita buat bantu orang miskin, buat pekerjaan Tuhan, maka 10 dolar itu kita akan ambil di sorga. Bentuknya bukan dolar. Tuhan ada cara memberikannya. Tapi ini perkataan Tuhan. Makanya Tuhan katakan di dunia itu apa yang kita punya itu akan dimakan karat, dimakan ngengat, ya, bisa dicuri orang dan semuanya. Tapi kalau kita nanti menabung di sorga, apa yang kita berikan, ya kita lihat rugi. Kok gue dapat segini, gue harus nolong orang. Kok gue dapat segini, kok gue harus bantu pekerjaan Tuhan. Tapi itu nggak akan pernah bisa dicuri, akan disimpan sama Tuhan di sorga. Nah, bagi kita selama kita hidup, kita punya kesempatan memberi, baik itu hidup kita, pikiran kita, semuanya untuk Tuhan, itu kelak kita akan ambil di sorga. Tuhan akan kembalikan di sorga. Makanya Tuhan katakan, lihatlah perkara di atas, menabunglah di sorga. Ya. Nah, lalu yang kelima, ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, itu sorga kan, untuk dinyatakan pada zaman akhir. Rupanya pengharapan itu bukan hanya sampai di sorga, di bumi pun Tuhan katakan akan pelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan sorga, keselamatan. Artinya selama kita di dunia ini, Tuhan juga memberikan pengharapan, kekuatan. Selama kita ada di dunia pun Tuhan akan berikan kekuatan melalui apa? Iman kita kepada Tuhan. Jadi kita selalu mempunyai pengharapan. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Dan dia tidak mati lagi, dia naik ke sorga. Ada orang bangkit mati lagi, ya. Tapi Yesus bangkit, dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya dia menang. Nah, pengharapan selalu ada. Sekarang yang menjadi pertanyaan, terkadang kita melihat mana pengharapan itu, mana kekuatan itu di bumi, ya selama kita di dunia. Nah, lagi-lagi cara kita menilai, ini penting. Terkadang kita menilai itu, ya menilai itu selalu yang kelihatan. Kita menilai kalau yang nggak kelihatan itu artinya bukan pemeliharaan Tuhan, nggak ada berkat Tuhan. Padahal Tuhan memelihara dengan cara dan waktunya. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak nyata. Yang tidak kelihatan itu sebetulnya pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, ini saya sedikit cerita. Saya tutup dengan cerita ini, ya. Kita juga kemarin kan dari ini ya, dari mana? Dari Israel toh. Nah, ini ada satu kejadian yang memang memberikan satu rema, ya.
di mana kita itu pergi ke satu tempat namanya, satu kota namanya En-Gedi. En-Gedi itu luas. Di dalam Alkitab itu En-Gedi itu cerita di mana waktu Bait Allah itu mengeluarkan air, Yeskiel, yang airnya itu semata kaki, lalu satu dengkul, lalu sepinggang sampai tenggelam. Ya, itu bicara bahwa pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Lalu kalau saudara juga pernah dengar di mana waktu Daud dikejar sama Saul, Daud sembunyi di goa-goa, ya. Daud sempat ingin membunuh Saul, ya, yang katanya sedang beristirahat di sana, ya, tapi tidak dilakukan. Nah, itu di En-Gedi. Nah, kita pergi ke En-Gedi itu satu tempat gersang sekali, ya, ke nasional parknya. Itu jarang orang pergi itu, apalagi orang Indonesia. Yang sering pergi itu orang Amerika, Jepang, Jerman, Korea lah, pokoknya orang luar negeri. Karena mereka biasanya suka petualangan, panas-panas pun nggak masalah. Ya, mereka tuh suka hiking. Tapi kalau orang Indonesia biasanya sukanya mall gitu loh. Kalau lihat panas aja udah nggak tahan. Tapi kalau dibilang di balik gunung itu ada mall, dia bisa jalan tuh. Nah, gitu. Jadi pengharapannya biasanya ke mall gitu ya. Nah, tapi itu memang fakta, katanya. Kata tour guide ini selama 20 tahun tour guide ini tour guide senior, salah satu yang bisa bahasa Indonesia awal-awal di Israel itu. Nah, dia bilang selama 20 tahun lebih saya jadi tour guide, baru 2 grup Indonesia yang ke sini. Ini kita grup ketiga, itu pun sudah lama sekali. Nggak ada orang Indonesia yang mau, karena gersang, tempatnya panas, nggak ada tempat berteduh, jalannya sulit gitu loh. Ya, akhirnya kita putuskan, Pak Penggi bilang, udah kita ke sana, nggak apa-apa. Justru yang orang nggak pergi, kita coba kita pergi. Singkat cerita, waktu kita pergi itu, tour guide-nya ngomong, kalau yang ada umur, yang jantungnya nggak kuat, ya jangan. Tapi kalau mau coba, boleh kita jalan 200 meter, kalau nggak kuat kita boleh balik, diperbolehkan. Ya udah, akhirnya 5 orang nggak ikut, dia nunggu di bawah ada coffee shop. Nah, kalau coffee shop seneng orang tuh, duduk-duduk, kongko-kongko. Udah masuk 68 orang, 67 orang. Jalan, nggak taunya ada 2-3 orang nggak kuat, balik. Singkat cerita kurang lebih kita 65 orang masuk. Wah, waktu kita jalan susah sekali memang. Terjal, turun, naik semuanya. Begitu kita masuk ada satu terowongan, kayak ada goa gitu tapi bisa tembus. Di situ ada suara air. Ya kebetulan nggak tahu air dari mata air dari mana gitu, keluar gitu loh. Ada air terjun juga di sana. Mengalir. Wah, itu orang seneng banget. Berteduh di sana. Wah, pada kipas-kipas udah kepanasan itu. Mungkin kalau itu derajat kurang lebih 40 derajat ya, panas sekali. Bawa kayu, masih bawa aqua loh kita. Itu bayangkan orang Israel waktu 40 tahun jalan di padang gurun seperti itu. Ya. Wah, langsung mereka bisa bersyukur. Wah, enak banget. Rupanya kita belajar juga, bersyukur itu nggak susah. Ya, nggak mahal. Airnya dia nggak minum, cuma teduh di tempat terbatas. Terbatas sekali lah. Mereka bisa bersyukur, wah enak ya ada. Rupanya orang bersyukur itu nggak mahal, nggak susah. Orang bersyukur itu cukup dia menikmati sedikit kebaikan Tuhan, dia bisa bersyukur. Di tengah-tengah kesulitan dia. Makanya mohon maaf, kadang-kadang Tuhan izinkan satu kesulitan di dalam kehidupan kita, supaya kita itu bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi kalau mulus-mulus, enak, tidak pernah itu, aduh, saya mohon maaf bukan menghakimi. Tetapi kadang-kadang orang sudah lupa Tuhan. Dia merasa dirinya bisa, saya semua mampu, saya sanggup. Dia nggak akan pernah melihat kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kesulitan, lalu dia bergantung kepada Tuhan, dia bisa tahu, oh ini saya bisa hidup karena Tuhan. Nah, melalui kejadian itu, kita dapat sesuatu. Oh, rupanya bersyukur itu nggak sulit. Cukup kita melihat sedikit kebaikan Tuhan, maka kita bisa bersyukur. Nah, kita jalan lagi, pulang. Akhirnya singkat cerita kita semua masuk ke bus, 70 lebih dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Kita ngomong, Bapak Ibu, itulah pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh kembali ke bus tanpa kekurangan satu apapun, itu kebaikan Tuhan. Lalu ada yang berpikir begini, berkata begini, maksudnya pemeliharaan Tuhan gimana Pak? Ya kita kembali ke sini, ya oke, fine-fine aja. Ya kita juga capek, kepanasan, gosong katanya.
Ya, apanya maksudnya nih pemeliharaan Tuhan? Tunggu dulu Pak, kita ingat nggak waktu kita jalan di sana? Apakah kita bisa menghitung langkah kita? Batu di depan kita yang bentuknya bulat, tajam atau apa? Kalau saja kita salah injak atau salah melangkah, kita itu bisa terpeleset. Dan kita lihat apakah kita bisa memperhatikan semua batu yang kita injak? Tidak kan? Artinya tanpa kita sadari Tuhan sudah jaga kita, pelihara kita. Kita bahkan tidak bisa melihat batu itu sebesar dan sekecil apa, seberapa banyak yang kita lalui. Tapi Tuhan sudah jaga kita nggak terpeleset, kita nggak jatuh. Nah, makanya itulah kita seringkali berpikir kalau Tuhan pelihara kita itu harusnya kelihatan begini, begitu, ya, baru Tuhan pelihara. Padahal kita bisa selamat sampai ke tempat tujuan tanpa kekurangan satu apapun, itu pun sudah pemeliharaan Tuhan. Ini mohon maaf sekali lagi, kalau seandainya kita pada waktu itu kita injak satu batu, kita kepleset, lalu kita jungkir balik ke depan, pala kita bocor, kita bisa ngucap syukur nggak? Kalau misalkan kita dipertunjukkan di satu film, sekarang kita selamat, kita mungkin sudah mengucap syukur, terima kasih sekali sama Tuhan. Tuhan terima kasih, saya diluputkan dari itu loh, kepala saya bocor, kaki saya keseleo, kaki saya patah. Kita baru bisa mengucap syukur kalau kita melihat kejadian-kejadian seperti itu, ya. Tapi kalau sekarang Tuhan pelihara kita nggak bisa mensyukuri. Makanya kadang-kadang kita ini sudah diberi kesehatan, kita diberi tempat tinggal, kita diberi keluarga, kita diberi ini dan itu. Kita itu nggak pernah menghitung. Kita diberi nafas, bisa tarik begini, bisa nafas juga, itu satu anugerah, satu kebaikan Tuhan. Mohon maaf, kita bisa buang air, kita air kecil, air besar, itu juga satu anugerah. Berapa kos biaya orang ingin mengeluarkan air besar dan air kecilnya yang susah itu, karena batu di kemihnya itu nggak bisa buang. Bahkan orang yang barusan dioperasi saja ditunggu apa? Ditunggu buang gas, baru dianggap pencernaannya bisa bekerja. Selama dia nggak buang gas, itu dianggap belum bekerja ususnya. Nggak boleh makan, nggak boleh ini. Nah, artinya apa? Tuhan sudah pelihara kita. Ini kadang-kadang yang kita lupakan. Nah, itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Waktu mereka berjalan di padang gurun, itu tidak ada ular yang keluar dari padang gurun setiap malam. Itu Tuhan sudah pelihara hidup mereka. Mereka masih mengeluh. Padang gurun itu setiap malam itu ular tedung itu keluar. Tapi Tuhan dengan tangannya menjaga, memprotek mereka. Ular itu nggak keluar. Tapi keluarnya kapan? Waktu mereka mengeluh. Mereka menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Kita sudah enak-enak di Mesir, kita sudah begini dan begitu, sekarang kita dibawa ke padang gurun, susah sekarang seperti ini. Padahal mau dibawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, harus melewati tempat itu. Akhirnya di situ Tuhan marah. Akhirnya tangan Tuhan diangkat dari ular tedung itu mulai keluar dan memangut mereka. Tapi Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap baik. Karena kamu berbuat salah, ada hukuman, tabur tuai. Apa yang kamu ucapkan, ada tuaian, ada buahnya. Tapi Tuhan tetap baik. Dia panggil Musa, bangun salib dengan ular tembaga. Setiap orang yang dipangut, sembahyang di situ, berdoa di sana, maka dia akan sembuh, mukjizat terjadi. Itu Tuhan tetap pelihara. Maka saya mau katakan bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, Tuhan memelihara kita. Tinggal sekarang bagaimana kita punya penilaian yang baik, yang benar. Yakinlah bahwa Tuhan itu selalu melindungi dan memelihara hidup kita.